Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam para penghobi koi. Kali ini kita ada bersama teman-teman dari SKC di sini. Ada Bang Aris, ada Om Ben, ada Bang Riyandi, ada Bang Rinto. Kita akan coba berbagi tips ya, untuk teman-teman yang merasa sudah ada keinginan untuk pelihara koi. Apa sih yang perlu dipersiapkan supaya lebih maksimal dalam memelihara koinya, supaya nanti targetnya tercapai. Bang Aris, Bang, satu kata Bang untuk persiapan koi, pelihara koi. Komunitas. Dari Om Ben, Tujuan ya mungkin. tujuan ya. Dari Bang Riyandi, Mungkin kolam dan filternya. kolam dan filter. Bang Rinto, Mungkin saya kasih tips di posisi ikan ya. ikan ya. Nah, kita ada 4 tips. Untuk lebih lanjutnya akan kita ulas setelah ini. Tadi kita sudah dapat 4 kunci ya dari teman-teman dari SKC Sumatera Koi Club. Ada tujuan, ada komunitas, ada ikan, ada kolam dan filter. Nah, untuk yang pertama tujuan, saya sudah bersama Om Ben Tandiono dari yang kita angkat sama-sama sebagai ketua grup SKC. Mari kita tanya pendapat beliau mengenai tujuan untuk memelihara koi. Kalau mengenai pemeliharaan koi itu, kalau kita berbicara tujuan, sebagai pemula mungkin kita hanya sebagai hobi-hobian. Tapi tujuan itu banyak sebenarnya. Tujuan yang sederhana mungkin hanya untuk hiasan di rumah, untuk kesenangan di rumah, atau tujuan-tujuan yang lain yang bersifat menjadi satu usaha kecil. Ataupun tujuan yang mengejar satu prestasi. Mengejar prestasi seperti mengikuti koi-koi show, koi kontes dimanapun berada, mungkin mengejar satu kualitas keeping yang bagus untuk memenangkan suatu kontes itu. Kalau tujuan yang paling sederhana yang saya bilang itu untuk di rumah. Di rumah itu mungkin kita bisa punya kolam kecil untuk hiasan di rumah, ataupun untuk menghibur keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, membuang stres setelah pulang bekerja. Nah, itu kolam sederhana itu kadang-kadang bisa menghilangkan penatnya kita keseharian bekerja. Nah, kalau untuk yang komersil, misalnya mungkin mengarah kepada breeder yang mengembangbiakan, membudidayakan, ataupun sebagai penjual aja. Hanya penjual ikan-ikan baik lokal, impor dan yang lain-lain, itu bisa menjadi satu media usaha yang bisa menguntungkan juga. Dari hobi yang kita jalani dengan kesederhanaan, kemudian menghasilkan juga. Ya, mungkin seperti itu tujuan-tujuan yang harus ditentukan oleh para pemula, yang harus kemana arahnya mereka memelihara koi ini. Yang penting, satu hal yang paling penting adalah cintai koimu. Itu yang penting. Jadi ini mau nanya nih, jadi gimana tadi ceritanya kolam dan filter itu, kasih saran deh untuk kita para penghobi koi, bagaimana caranya? Kalau menurut saya ya, untuk kolam dan filter, jadi memelihara koi ini kan intinya itu memelihara air. Ya. Jadi sebenarnya airnya yang kita pelihara. Jadi
airnya yang kita jaga. Kalau airnya sudah bagus, ekosistemnya sudah bagus, mudah-mudahan di ikan juga nggak ada masalah. Jadi kita kita tentukan dulu kita mau melihara ikan itu apa yang kita kejar. Apakah kita mau kejar ikannya cepat besar atau kita senang kolam kita banyak ikannya. Jadi tentunya disesuaikan dengan isi filternya, dengan media filternya. Contohnya kalau kita mau mengejar ikan koi kita tuh cepat besar, tentunya kita akan puspakan kan. Jadi kalau puspakan kita harus kenali dulu filter kita. Jadi chamber filter kita, isi media filter kita sehingga nggak jadi bom amonia di dalam kolam. Dan sebaliknya kalau kita memelihara cuman kita senang sih. Contohnya ini di kolam ini kita senang di kolam ini banyak ikannya gitu. Airnya kualitas airnya terjaga. Kita nggak terlalu puspakan di kolam ini. Jadi kolam ini kita kasih makan ya maksudnya kita kasih makan biasa aja tanpa ada puspakan gitu. Dengan media filter yang cukup sederhana, kolam ini kualitas airnya pun terjaga. Jadi kolam ini running sudah hampir setahun ya. Kita belum pernah ganti air ini. Belum pernah bongkar filter, chamber. Jadi memang kita belum. Itu tadi yang dilakukan hanya dripping air aja di kolam ini. Pengurangan air Ya, kita kurangi dan kita tambahkan. Jadi itu tadi kenalin kolam Anda. Jadi memelihara koi itu jangan orang misalkan teman kita ikannya cepat besar nih. Kasih pakan banyak. Kita kenalin dulu kolam kita di rumah. Contoh misalkan kolam saya fed dengan filter tong yang 20 liter sesama. ya nggak terlalu besar ya, janganlah terlalu dipus pakan gitu. Tentunya itu akibatnya nanti terjadi bom amonia. Betul. Kalau sudah seperti itu kesehatan ikan akan terganggu. Ukuran filter dengan kolam itu rumusnya bagaimana? Coba jelaskan. Biasanya sepengetahuan saya kalau filter itu volume dari filter itu sepertiga dari volume kolam. Jadi tentunya semakin besar volume filter, semakin baik proses dari filtrasi air ini gitu. Untuk media filter kita bahas selanjutnya. Iya boleh. Jadi teman-teman, ini saya kasih tips untuk ikan. Yang ikan ini pertama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kalau di koi dia ada namanya koi berapa jenis lah ya. Jadi koi ini ada seperti gosanke, karashi, karbenigoi. Itu namanya jenis-jenis ikan yang saya sampaikan. Tapi di ikan terkadang kita ingin memelihara itu kan ada dua juga. Pertama import sama lokal. Nah kalau lokal semua juga ataupun impor itu biasa kembali ke kita. Kadang kalau saya pribadi saya lebih sukanya lebih mainnya di body sama skin. Kalau kita sudah mungkin ya istilahnya orang-orang yang lebih cenderungnya ke sana lah ya. Tapi juga ada juga yang mencari pattern. Nah jadi tips di ikan ini saya memberikan satu tips bahwasanya semua kembali ke kita. Maunya apa, maunya seperti apa, dan jenisnya apa juga itu ke penghobi sendiri. Jadi untuk ikan ya itu yang bisa saya sampaikan di situ saja. Tadi Bang Aris bilang komunitas. Nah maksudnya gimana tuh komunitas? Komunitas kita ambil seperti SKC saja ya. Komunitas koi ini untuk para koi lovers. Komunitas itu sangat perlu kalau kita sedang memelihara ikan koi. Karena dari komunitas itu kita bisa mendapatkan ilmu, sharing berbagai masalah bisa kita pecahkan bersama. Yang
masalah ikan sakit ataupun cara pemeliharaan air, filter kolam, nah, itu semua bisa kita ulas dan sharing bersama-sama. Jadi maksudnya itu dengan adanya komunitas mungkin kita penghobi pemula itu bisa terbantu lah ya. Ya pastinya, karena teman-teman semua di penghobi koi sangat Pasti punya masalah ya. friend. Nah, Pasti kita melihara koi pasti ada pasti masalah. kalau melihara koi untuk awal, apalagi bagi pemula ya, pasti sangat akan menemukan masalah. nah, sangat menemukan masalah, terutama kualitas air. Makanya itu kita butuhnya berkomunitas ya. Nah, butuhnya berkomunitas, kita berbagi ilmu, berbagi tips pakan, pemeliharaan. Nah, itu sangat-sangat penting di komunitas ini. Oke. Itulah tips yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap ikutin terus channel ini yang mau bergabung dengan Sumatera Koi Club, sekedar guyon-guyonan di WhatsApp group, silahkan hubungin kita di komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.